Halo. Gak ada suaranya ya? Belum, Pak. Belum. Ada suara? Kok nggak ada suaranya ya? Sama, Tes, sama gak ada tes, suaranya. tes. Ya masuk tes Pak, masuk. Masuk ya? Masuk Pak, ya masuk. Oh ya oke. Oke kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training eksklusif, training bersyarat. Ya sebuah training yang tidak semua orang bisa hadir, bisa masuk ke acara malam hari ini. Hanya orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi, hanya orang-orang yang sudah memenuhi syarat yang bisa ikut acara malam hari ini. Yaitu siapa? Orang yang sudah ngajak 4 orang atau sudah jadi core leader. Ya, core leader itu siapa? Orang yang minimal ya sudah memutuskan untuk sukses 10 bulan ke depan lewat promosi gratisan sama berbayar di grup Facebook Peluang Usaha atau Bisnis yang bayar 25.000. Ya, itu yang berhak ikut acara malam hari ini, ya. Nah, jadi bisnis Anda itu sebetulnya baru dimulai kapan Bapak Ibu? Baru dimulai ya sejak Anda memutuskan untuk sukses 10 bulan. Itu bisnis Anda baru dimulai. Ya, sekalipun Anda hari ini punya member 10, 20, 30, tapi kalau Anda tidak membuat sebuah keputusan besar, sebuah keputusan yang betul-betul akan menentukan bisnis Anda ke depan, itu bisnis Anda belum dimulai Bapak Ibu. Nah, salah satunya adalah apa? Yaitu Anda memutuskan untuk serius fokus 10 bulan ke depan untuk sukses di bisnis ini. Nah, malam hari ini saya akan memberikan ya strategi-strategi yang benar-benar Anda harus pahami, benar-benar Anda harus jalankan Bapak Ibu untuk memastikan ya Anda ini benar-benar sukses 10 bulan ke depan. Ya, itu. Nah, sebelum saya memberikan materi, saya ucapkan selamat datang ya kepada Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir di acara eksklusif malam hari ini. Sekali lagi, acara malam hari ini adalah acara khusus ya. Ya ibaratkan ini Anda itu secara mental itu sudah di atas member biasa. Ya, Anda ini sudah di atas rata-rata secara mental. Kenapa? Karena Anda sudah berani membuat sebuah keputusan. Anda sudah action, Anda sudah bergerak, dan Anda punya tim di bawah Anda. Ya, minimal Anda sudah membuat keputusan untuk jadi core leader. Itu secara mental itu Anda sudah di atas member-member biasa di luar sana. Ya, dan malam hari ini saya akan memberikan strategi atau ilmu kepada Anda semuanya bagaimana memastikan ya Anda ini benar-benar bisa sukses 10 bulan dengan cara yang mudah ya. Nah, sekali lagi ya, acara malam hari ini kita buat dan hari Minggu kita buat itu untuk mencetak Anda itu menjadi leader-leader hebat ya, menjadi pemimpin-pemimpin hebat yang nanti akan memimpin banyak orang di bawah Anda. Ya, jadi training hari Jumat, training hari Minggu itu adalah training yang benar-benar kita siapkan untuk menyiapkan Anda dalam waktu 10 bulan ke depan itu bisa memimpin banyak orang. Anda menjadi leader atau pemimpin yang bisa diandalkan untuk memimpin banyak orang itu. Nah, itulah gunanya training hari Jumat sama hari Minggu Bapak Ibu, ya. Oke, kita akan mulai lebih fokus lagi untuk belajar malam hari ini untuk memastikan bagaimana Anda betul-betul bisa sukses dalam waktu 10 bulan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, untuk sukses 10 bulan, kembali lagi Anda harus punya goal Bapak Ibu. Ya, pertama Anda punya impian. Nah, impian ini Anda harus breakdown menjadi goal. Karena impian tanpa goal itu Anda nggak akan kemana-mana Bapak Ibu. Ya, jadi impian tanpa tujuan itu Anda nggak akan kemana-mana. Ya, seperti Anda hari ini main bola tapi nggak ada gawangnya. Ya nggak cool-cool yang ya ujung-ujungnya capek aja gitu, buang-buang waktu, buang energi. Makanya Pak Anda harus punya goal. Nah, goals-nya itu apa? Ya. Sekali lagi, goal jangka panjang atau goal 10 bulan ya itu adalah Bapak Ibu bagaimana membangun 2 juta ya core leader. Ya, bukan 2 juta member tapi 2 juta core leader. Nah, yang kedua, ya sekali lagi fokusnya adalah bagaimana Anda dapat passive income ya 100 juta per bulan. Ya, ini yang Anda harus perhatikan. Nah, yang ketiga, bagaimana Anda dapat semua reward ya, semua reward dari Cimo ya, baik dari deposit, mobil
ya sampai rumah. Nah, ini target 10 bulan ke depan tuh seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, target jangka panjang atau target 10 bulan ini sekali lagi Anda harus pecah menjadi goal jangka pendek. Ya, goal jangka pendek. Ya, nah goal jangka pendeknya itu apa? Ya, yaitu dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Yang goal jangka pendeknya ini Anda harus mampu membangun ya 2 core leader atau 2 orang yang aktif ya, 2 orang yang aktif di generasi satu Anda. Ya. Jadi 2 orang aktif di generasi satu Anda masing-masing. Nah, sekarang bagaimana memastikan Anda ini bisa menaklukkan goal jangka pendek gitu. Karena kalau goal jangka pendek ini ketemu Anda sama tim bisnis Anda, ya maka goal jangka panjang ini pasti ketemu Bapak Ibu, nggak usah ditanya. Ya, nggak usah ditanya, ya ini pasti ketemu goal 10 bulan ini. Tapi kalau goal jangka pendek ini nggak ketemu, maka goal 10 bulan ini juga pasti bleset. Nah, sekarang bagaimana memastikan ini nih 1 sampai 2 minggu ini supaya Anda betul-betul punya 2 core leader atau 2 orang yang aktif seperti Anda, ya. Solusinya cuma satu Bapak Ibu, ya. Solusinya cuma satu, caranya cuma satu, solusinya cuma satu. Anda harus fokus bekerja ya, membangun aset. Nah, asetnya apa? Yaitu core leader dari generasi 1 sampai generasi 20. Nah, itulah aset yang Anda betul-betul harus bangun Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Anda solusinya harus fokus bekerja membangun aset. Nah, sekarang apa sih bedanya fokus bekerja membangun aset sama fokus bekerja membangun uang? Ini Anda harus betul-betul bedakan ya. Supaya Anda betul-betul paradigma mindset-nya itu benar untuk mengamankan 10 bulan ke depan. Karena Anda salah sedikit mindset-nya, cara kerjanya Anda salah, maka 10 bulan ke depan pasti lewat. Ya. Nah, malam hari ini saya akan kasih perbedaan apa sih bedanya antara fokus bekerja untuk uang ya sama fokus bekerja untuk membangun aset itu apa sih bedanya? Kalau fokus bekerja untuk uang itu Anda tidak perlu pakai sistem, Anda tidak perlu sistem ya. Anda tidak perlu sistem. Ya, Anda nggak perlu datang ke training, Anda nggak perlu datang ke privat, Anda nggak perlu konsultasi, Anda nggak perlu ya belajar dan sebagainya. Itu ya ciri-ciri orang yang bekerja untuk uang. Uang Anda dapatkan, tapi Anda tidak akan pernah punya aset selamanya. Ya, jadi sekali lagi ciri-ciri ya orang yang bekerja untuk uang itu apa? Dia tidak perlu sistem. Ya, dia tidak on sistem. Ya, ya seperlunya aja. Ya pokoknya ya mau datang training atau enggak ya masa bodoh gitu loh. Ya mau konsultasi mau enggak masa bodoh, mau praktek atau enggak ya masa bodoh, mau berbagi ilmu enggak itu ya masa bodoh. Ya, ya pokoknya dia ngejar uang gitu loh. Ya pokoknya dapat uang, fokusnya untuk dapat uang aja gitu. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu, maka dia akan gampang sekali untuk pindah perusahaan. Ya, gampang sekali untuk hari ini pindah hari ini ke bisnis lain. Begitu dia tidak mendapatkan uang di perusahaan yang dia tempati, begitu ada marketing plan baru yang menurut dia itu misalkan lebih bisa menghasilkan uang, pasti dia akan pindah. Begitu juga nanti di tempat yang baru, begitu nggak dapat uang, begitu ada marketing plan baru lagi, pindah lagi. Nah, orang-orang seperti inilah yang disebut dengan kutu loncat. Ya, kutu loncat. Dan orang-orang seperti ini yang membuat citra bisnis jaringan itu semakin negatif di mata masyarakat Indonesia. Ya, dan orang-orang inilah orang yang tidak amanah. Kenapa tidak amanah? Dia meninggalkan member-member yang ada di perusahaan sebelumnya tanpa peduli sama sekali dengan impiannya. Padahal ya mereka join itu karena mereka join itu punya harapan untuk sukses. Ya, seperti itu. Tapi dengan ya tanpa hari ini tanggung jawab, ya kan? Tanpa ada rasa peduli sama sekali, dia begitu enaknya pindah ke perusahaan lain ya karena apa? Ngejar uang tadi. Ya, sehingga apa? Begitu nanti di tempat lain
Begitu uangnya nggak ada, pindah lagi nanti ke perusahaan ini. Begitu lagi pindah lagi dan meninggalkan member-member yang tanda kutip ya itu masih betul-betul semangat untuk mengejar impian mereka. Dan inilah orang-orang yang disebut orang-orang yang tidak amanah. Orang-orang yang tidak mengkhianati amanah daripada member-member yang sebelumnya diajak sendiri oleh mereka. Ya ini Bapak harus perhatikan tuh. Ya, jadi orang-orang yang fokusnya bekerja untuk uang, ya pokoknya fokusnya uang. Mau dia punya aset atau enggak, yang enggak penting. Yang penting dia dapat duit gitu loh. Ya enggak salah memang. Ya, tapi resikonya Anda tidak akan pernah freedom. Anda tidak akan pernah bebas waktu, bebas finansial gitu loh. Dan yang terjadi ya seperti tadi, ibaratkan lari maraton tuh, sudah lari 5 kilo, akhirnya apa? Balik lagi ke 0 kilometer, balik lagi dari awal gitu loh. Lari lagi 5 kilo lagi, udah gitu balik lagi dari nol lagi. Lah itu kan sama aja bohong, sama saja buang-buang waktu, buang-buang energi, Bapak Ibu tidak akan pernah nyampe garis finish. Padahal lari lari maraton itu jaraknya itu hampir 46 kilo. Ya, tapi ini begitu 5 kilo berhenti, pindah lagi perusahaan lain, ngulang lagi dari awal, presentasi lagi, promosi lagi, memang dikiranya kalau pindah perusahaan lain tuh nggak presentasi, nggak promosi, nggak bangun jaringan, tetap mereka di sana juga ya seperti itu lagi, promosi lagi, presentasi lagi, begitu duitnya nggak ada, pindah lagi, pindah lagi. Nah, akhirnya apa? Ya, makin buruklah citra bisnis jaringan di mata masyarakat Indonesia gara-gara orang seperti ini. Dan yang paling fatal itu apa? Mereka mengkhianati amanah member-member yang sebelumnya diajak. Kenapa? Ya itu tadi dia hanya mengejar uang. Ya, mengejar uang. Begitu uang nggak dapat kan, pindah perusahaan. Ya, itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya dia hari ini tidak pakai sistem. Ya, nggak pakai sistem. Ya pokoknya ya istilahnya mau mau datang ke training mau enggak penting buat mereka karena mereka yang fokusnya adalah uang. Mau praktek nggak penting, mau konsultasi nggak penting gitu. Tapi ya itu, selamanya dia tidak punya aset. Selamanya tidak punya aset. Dan orang-orang inilah yang akan terus pindah-pindah jaringan, pindah-pindah ya perusahaan. Pindah-pindah perusahaan atau pindah jaringan dan sebagainya. Ya, orang-orang ini seperti kutu loncat. Ya, dan nggak akan pernah freedom. Tidak punya aset berarti dia tidak akan pernah freedom. Tidak pernah freedom selamanya. Ya, yang terus bekerja dan bekerja sampai meninggal. Risikonya itu ya bekerja sampai meninggal. Ya, sampai meninggal baru berhenti bekerja. Ya kenapa? Karena dia bekerja untuk uang. Ya, bekerja sampai meninggal. Untuk apa? Untuk uang. Ya, tapi dia tidak akan pernah punya aset sampai kapanpun. Nah, pertanyaannya apakah Bapak Ibu mau seperti ini gitu loh. Ya, mau seperti ini membangun bisnis jaringan. Ya. Nah ini yang benar-benar Anda mindsetnya, paradigma harus benar. Membangun bisnis jaringan itu benar-benar Anda harus ya tahu caranya, tahu ilmunya Bapak Ibu, nggak asal jalan. Ya, nggak asal pingin dapat uang, nggak hanya asal pingin dapat duit gitu loh. Nggak salah memang gitu loh, tapi kalau Anda caranya seperti itu, ya Anda selamanya ya terus saja akan bekerja dan bekerja sampai tua, sampai meninggal baru berhenti Anda bekerja. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu fokusnya bekerja membangun aset, ya bedanya sebaliknya. Gitu loh. Fokus bekerja ya membangun aset, ya maka Anda ini memakai sistem 100%. Anda on sistem. Memakai sistem atau Anda on sistem 100%. Ya, seperti itu. Ya, jadi betul-betul Anda on system. Kenapa? Karena Anda menyadari bahwa Anda itu fokus membangun aset. Gitu loh. Nah, kabar gembiranya Anda itu dapat uang dan dapat aset gitu loh. Ya, kalau di sini Anda cuma dapat uang aja gitu loh. Ya, Anda cuma dapat uang aja, tapi aset Anda tidak pernah punya. Gitu loh. Tapi kalau Anda bekerja membangun aset, uang Anda dapat, aset Anda dapat, itu bedanya. Dan Anda bekerja kerasnya itu hanya 10 bulan, maksimal 12 bulan. Bekerja kerasnya, bekerja cerdas ya kalau
bekerja keras dan bekerja cerdas itu ya 10 sampai 12 bulan. Ya, setelah itu apa? Freedom. Setelah itu ya bebas waktu, bebas finansial. Ya, bebas waktu, bebas finansial. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan nih. Ya, jadi memang gitu loh. Ya, dalam ya membangun bisnis jaringan itu kuncinya di sini Bapak Ibu. Anda harus on system 100%. Kalau Anda ingin dapat uang, Anda dapat aset. Dan Anda bekerja kerasnya, bekerja cerdasnya itu hanya 10 sampai 12 bulan. Setelah itu Anda freedom, bebas waktu, bebas finansial. Ya, nah dari sini Bapak Ibu harus paham, ya harus mengerti, ya bagaimana membedakan antara Anda itu bekerja untuk uang atau Anda bekerja membangun aset. Ya di sini, ya apakah Anda on system atau tidak gitu loh. Kalau Anda tidak on system berarti itu ciri-ciri Anda itu bekerja ya untuk uang. Ya begitu nggak ada uang, maka Anda akan pindah perusahaan. Anda akan pindah, gampang sekali Anda untuk pindah jaringan, pindah perusahaan. Ya, dan kabar buruknya adalah Anda akan terus bekerja sampai meninggal. Dan kabar buruknya lagi Anda tidak akan pernah punya aset dan Anda tidak akan pernah freedom. Ya, itu yang betul-betul Anda harus perhatikan. Nah, sekarang ya sistemnya itu apa? Ya untuk memastikan Anda sukses 10 sampai 12 bulan ke depan tuh sistemnya apa sih gitu loh. Supaya itu nanti menjadi ukuran Anda ini bekerja untuk uang atau Anda bekerja membangun aset gitu. Ya, ini saya hapus ya. Nah, sekarang sistemnya itu apa? Ya, sistem BBS itu adalah 7 langkah sukses. Ya, nah 7 langkah sukses ini kita gerus lagi, kita press lagi itu menjadi 5 kebiasaan core leader. 5 kebiasaan core leader. Nah, jadi Bapak Ibu ya, jadi malam hari ini Anda harus paham yang disebut dengan bekerja on system itu ketika Anda tiap hari itu melakukan kebiasaan-kebiasaan sukses sebagai seorang core leader. Apa itu 5 kebiasaan core leader? Yang pertama, selalu ya hadir ya di training sama privat BBS. Ya, selalu. Ya, ingat-ingat itu, selalu hadir di training sama privat BBS. Ya. Kecuali hal-hal yang alasannya bisa dimaklumi ya. Tapi betul-betul alasan yang betul-betul Anda harus jujur gitu, enggak dibuat-buat. Ya contohnya apa? Contohnya Anda sakit, itu kan pasti kita maklumi. Contoh ada keluarga Anda yang sakit, itu kita maklumi. Contoh kayak Anda ada kerjaan atau hajatan yang nggak bisa ditinggalkan, ya itu juga kita maklumi. Ya, atau Anda sinyalnya kurang bagus sehingga tidak bisa ikut live seperti malam hari ini. Itu kita maklumi. Atau memori Anda yang kecil sehingga tidak bisa install aplikasi Zoom. Tapi setidaknya Anda itu kan bisa melakukan yang kedua ini, yaitu selalu lihat rekamannya. Selalu lihat rekaman training dan privat BBS setiap hari. Ya. Nah, kenapa sih Anda harus lihat rekaman setiap hari? Ya. Karena Bapak Ibu, Anda lihat secara live itu Anda itu paham itu baru sekitar 50%, maksimal 50%. Kadang Anda pahamnya itu cuma 30% malah, bahkan ada yang 20%. Nah, untuk supaya menjadi 100%, itulah pentingnya Anda itu melihat rekaman Bapak Ibu. Ya, itulah pentingnya Anda itu melihat rekaman berulang-ulang setiap hari. Ya, setiap hari. Ya. Saya sendiri Bapak Ibu, itu setiap hari lihat rekaman suara saya sendiri. Ya setiap hari ini. Kayak misalkan malam hari ini, besok kita kirim rekamannya. Itu sebelum saya kirim ke Anda, itu saya lihat dulu Bapak Ibu rekaman saya sendiri. Kenapa? Ya karena saya butuh untuk mengecas diri saya. Untuk hari ini menjadi evaluasi buat saya. Gitu loh. Ya apakah apa yang saya sampaikan kepada Anda itu sudah sesuai dengan apa yang memang sudah menjadi ukuran-ukuran saya gitu Bapak Ibu. Makanya saya selalu lihat rekaman saya sendiri gitu loh. Ya.
Nah, artinya apa? Kalau saya sendiri aja lihat rekaman saya sendiri, Anda juga harus seperti itu Bapak Ibu. Untuk apa? Ya, supaya Anda itu paham jadi 100%. Karena secara live seperti ini, ya, itu Anda mungkin paham sih paham, tapi pahaman Anda itu baru sekitar 30, 20, 40, maksimal tuh 50%. Untuk menjadi 100% Anda besok paginya lihat rekaman minimal 2 kali, ya. Nah, itu sistem kedua. Sistem ketiga, Anda selalu, ya, selalu promosi dan presentasi, ya, pakai ilmu BBS setiap hari. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi setelah Anda belajar di training, belajar di rekaman, ya, terus selanjutnya Anda praktekkan di promosi dan presentasi. Ya, promosi untuk mengamankan WA market, presentasi untuk mengolah WA market itu menjadi hot market, ya, menjadi mitra baru di bawah Anda. Ya, dengan ilmu BBS itu sekali lagi. Ya, dengan ilmu BBS yang Anda pelajari di training sama privat sama di rekaman yang Anda selalu lihat tiap hari. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, selalu menggerakkan, ya, tim bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS. Ya, buku 7 checklist BBS. Ya. Nah, kenapa sih Bapak Ibu harus selalu menggerakkan tim bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS? Ya, karena dengan buku ini Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan gimana caranya mengisinya. Bapak Ibu bisa memaksimalkan untuk duplikasi, ya. Untuk bagaimana mengetahui sejauh mana perkembangan mitra baru Anda si A, si B, si C, si D itu sudah sejauh mana, apakah sudah menduplikasi seperti Anda? Ya, Anda ini kan seperti kayak mau membuat duplikat gitu loh. Anda misalnya punya kunci, Anda mau duplikat kunci, itu kan kunci duplikat itu kan harus sama. Nah, bagaimana mitra baru Anda itu seperti Anda? Mereka juga melakukan 5 kebiasaan core leader gitu loh. Bagaimana mereka itu juga seperti Anda melakukan 5 kebiasaan core leader. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu punya buku 7 checklist BBS. Nah, siapa yang belum punya buku 7 checklist BBS, segera Anda print dan jilid, terus Anda isi mitra pertama sampai mitra terakhir yang Anda ajak langsung. Nanti Anda evaluasi, ya, Anda anti evaluasi dan Anda gerakkan tim bisnis Anda itu sesuai dengan apa yang ada di buku 7 checklist BBS. Ya. Kalau Anda tidak punya buku 7 checklist BBS, itu Anda itu jadi tidak punya bahan, ya, kondisi mitra baru Anda itu seperti apa. Ya, Anda ya sekedar mengada-ngada, mengawang-awang itu nggak ada datanya. Ya, hanya apa ya, mengira-ngira gitu loh. Wah, kayaknya si A begini, oh si B begini, oh si C begini. Kenapa kok Anda mengira-ngira? Ya karena Anda nggak punya bukunya. Anda nggak punya hari ini buku yang khusus untuk mengevaluasi si A itu bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana, D bagaimana, E bagaimana, dan seterusnya sampai orang yang Anda ajak terakhir kali itu siapa gitu loh. Nah, kalau Anda punya bukunya kan enak. Oh, si A ini sudah seperti ini. Oh, si B seperti ini. Oh, C begini, gini. Oh, E begini. Oh, G itu seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga Anda tahu gitu loh. Ya. Nah, itulah pentingnya buku 7 checklist BBS. Nah, yang kelima, ya, yaitu Anda selalu konsultasi ke mentor, ya. Setiap ada ilmu yang belum paham dari apa yang Anda pelajari di training sama privat BBS. Ya, jadi sekali lagi ya, Anda kalau belum paham ilmu yang Anda pelajari di training privat sama rekaman, konsultasi segera, jangan ditunda-tunda. Ya, segera, secepatnya. Ya. Ke siapa? Ke mentor Anda. Ke siapa ya? Ke saya sebagai mentor Anda. Jadi kalau Anda belum paham ilmu yang kita berikan di hari Selasa, di hari Kamis, di hari Sabtu, di hari Senin, di hari Jumat atau Minggu, itu Anda segera konsultasi ya ke mentor Anda gitu loh.
Jangan sampai Anda tunda yang akhirnya membuat persoalan itu semakin melebar. Dan akhirnya apa? Semakin sulit untuk ditangani. Gitu loh. Makanya apa? Jangan pernah menunda untuk konsultasi. Ya. Nah inilah 5 kebiasaan core leader yang menjadi ukuran Anda itu bekerja, bangun aset atau Anda bekerja untuk uang. Ya, jadi 5 ukuran ini, 5 kebiasaan ini akan ya bisa Anda evaluasi sendiri apakah Anda itu fokus bekerja membangun aset ya atau Anda itu fokus bekerja ya untuk uang. Nah, cek diri Anda hari ini, evaluasi. Apakah Anda sudah on system belum? Apakah Anda sudah bekerja on system belum? Ya. Kalau Anda on system 100% itu Anda berarti sudah tepat, Anda sudah benar. Ya, Anda sudah berada di rel yang tepat karena Anda fokus bekerja membangun aset. Ya, itu yang benar-benar Anda harus pahami. Tapi kalau Anda tidak melakukan 5 kebiasaan core leader, itu artinya Anda itu bekerja untuk uang. Sekali lagi tidak salah Bapak Ibu, tapi yaitu risikonya Anda ya tidak akan pernah punya aset selamanya. Anda tidak akan pernah punya aset core leader generasi 1 sampai core leader generasi 20. Lupakan itu. Dan Anda tidak akan pernah freedom. Ya. Nah, itu yang Anda harus betul-betul perhatikan Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang Anda harus paham. Nyawanya aset, ya, ruhnya aset. Nyawanya aset itu apa sih Bapak Ibu? Yaitu sistem BBS. Ya, jadi nyawanya aset itu adalah ini loh Bapak Ibu, 5 kebiasaan core leader. 5 kebiasaan core leader. Jadi, payung tertingginya di bisnis ini itu adalah sistem. Jadi bisnis Anda itu jangan sampai digerakkan oleh Anda, oleh sponsor, oleh mentor. Tapi bisnis Anda itu wajib digerakkan oleh sistem BBS. Karena sistem BBS itu menjadi hukum tertinggi di bisnis jaringan untuk memastikan Anda punya aset, Anda bisa freedom dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu harus benar-benar pahami. Jadi payung tertingginya itu apa? Yaitu 5 kebiasaan core leader atau sistem BBS. Ya. Jangan sampai bisnis Anda itu digerakkan oleh Anda. Jangan sampai bisnis Anda digerakkan oleh sponsor Anda. Jangan sampai bisnis Anda digerakkan oleh mentor. Tapi bisnis Anda wajib digerakkan oleh sistem. Anda mau dimanapun berada, mau ngapain, kalau semuanya mengerti ini, maka bisnis Anda aman Bapak Ibu. Karena apa? Karena semuanya melakukan 5 kebiasaan core leader. Mau ada Anda atau tidak ada Anda. Ya, mau sponsornya pasif, mau sponsornya tidak pasif, mau sponsornya aktif atau pasif, mau leadernya pasif atau aktif, itu nggak penting. Karena apa? Karena payung tertingginya itu adalah core 5 kebiasaan core leader. Karena apa? Hukum tertingginya itu adalah sistem. Ya. Berarti kalau Bapak Ibu bisnis yang tidak digerakkan oleh 5 kebiasaan core leader, itu berarti Anda itu tidak punya nyawa asetnya. Asetnya nggak ada nyawanya. Ya. Lah kalau asetnya nggak ada nyawanya, ya otomatis Bapak Ibu tidak akan pernah freedom. Uang Anda dapatkan sekali lagi, tapi Anda nggak punya aset sampai kapanpun. Anda siap-siap bekerja sampai meninggal. Ya. Bukan sampai tua ya, sampai Anda meninggal baru Anda berhenti bekerja. Ya, yang selanjutnya nyawanya sistem. Apa Bapak Ibu nyawanya sistem? Yaitu duplikasi. Ya, ingat tuh, nyawanya sistem itu adalah duplikasi. Nggak ada duplikasi, berarti bisnis Anda tidak digerakkan oleh sistem. Ya, tapi digerakkan oleh Anda
atau sponsor atau mentor Anda. Ya. Nah, sekarang duplikasi itu apa? Ini yang Bapak Ibu harus paham. Duplikasi itu apa? Ya, duplikasi ini harus ada 4 poin Bapak Ibu. Ada poin belajar, ada poin praktek, ada poin konsultasi, ada poin berbagi ilmu. Jadi kalau nggak ada 4 ini, maka dipastikan duplikasi pasti tidak berjalan. Duplikasi pasti macet. Ya. Jadi kalau Anda yang belajar, Anda yang jago. Anda praktek, Andanya jago. Anda konsultasi, Anda jago. Tapi kalau Anda nggak berbagi ilmu, maka tim Anda lemah semua. Ya. Tapi kalau Anda hari ini belajar, Anda praktek, Anda konsultasi, Anda berbagi ilmu, Andanya jago, tim Anda juga jago. Andanya keren, tim Anda juga keren. Makanya Pak harus ada 4-4-nya. Ya. Kalau mau duplikasi itu berjalan. Nah, nyawanya duplikasi itu apa Bapak Ibu? Nyawanya duplikasi itu ada pertemuan. Pertemuan apa? Yaitu training sama privat. Nah, jadi bisnis Anda Bapak Ibu, kalau tidak digerakkan oleh training sama privat, BBS, itulah artinya bisnis Anda itu duplikasi tidak ada nyawanya. Artinya kalau duplikasi nggak ada nyawanya pasti duplikasi macet. Nah kalau duplikasi macet itu artinya bisnis Anda digerakkan oleh sistem. Ya. Jadi yang membuat bisnis Anda hari ini nggak berjalan, itu kenapa? Karena bisnis Anda itu tidak digerakkan oleh training sama privat BBS. Maka saya katakan, ya dari semua training privat selalu saya katakan, kalau Anda ingin sukses secara mudah, solusinya cuma satu. Anda sama tim bisnis Anda harus selalu hadir di training sama privat BBS. Cuma itu, Bapak Ibu. Ya. Apalagi kalau Anda gaptek, ya kan? Maka Anda itu harus menjadikan training sama privat itu menjadi ya alat bantu yang akan memastikan Anda sukses gitu loh. Itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ya, jadi bisnis Anda sekali lagi kalau tidak digerakkan oleh training sama privat BBS, maka dipastikan duplikasi macet. Kalau duplikasi macet, bonus Anda juga macet. Ya, kalau bonusnya Anda macet, siap-siap Anda akan pindah perusahaan. Ya, begitu nanti di perusahaan baru Anda promosi lagi, presentasi lagi, dapat member baru lagi, promosi lagi, presentasi lagi, dapat member baru lagi. Tapi karena dasarnya Anda itu fokusnya bekerja untuk uang tanpa melihat bahwa nyawanya di bisnis jaringan itu di training sama privat BPS. Di perusahaan baru Anda juga sama. Jarang training, jarang privat. Dan tidak mengarahkan timnya untuk hadir ke training sama privat. Dipastikan duplikasi pasti macet di tempat baru Anda. Ya. Nah begitu macet akhirnya apa? Bonus Anda macet juga di sana. Akhirnya apa? Pindah perusahaan lagi yang lain. Begitu lagi promosi lagi, presentasi lagi, dapat member baru lagi, dapat duit lagi. Lah karena Anda sekali lagi fokusnya untuk uang, akhirnya apa? Ya Anda lemah di training sama privatnya. Anda jarang ke training sama privat. Tim Anda apalagi loh kalau Anda aja jarang training sama privat, apalagi tim Anda. Nah, begitu training sama privat itu bukan menjadi sebagai hukum tertingginya, ya, tidak dijadikan sebagai sarana untuk menggerakkan tim bisnis Anda, ya, maka apa yang terjadi? Di sana pasti akhirnya duplikasi macet lagi. Padahal nyawanya aset di mana nyawanya sistem diduplikasi, duplikasi macet selesai. Pokoknya duplikasi macet selesai. Kenapa duplikasi macet? Ya karena tim Anda itu tidak Anda gerakkan untuk selalu hadir di training sama privat BPS. Ya, itu. Nah, sampai sini Bapak Ibu harus betul-betul paham.
dalam membangun bisnis jaringan di perusahaan apapun, di bisnis jaringan apapun, itu kuncinya itu ada di training sama privat BBS atau kuncinya ada di pertemuan Bapak Ibu. Tanpa pertemuan, mau bisnis modal 0 rupiah, mau bisnis modal 1 juta, mau bisnis modal 2 juta, mau bisnis modal 38.000, mau bisnis modal 25.000, mau bisnis modal berapapun, kalau tidak ada pertemuan di sana secara rutin dan terschedule kurikulumnya, maka Bapak Ibu siap-siap Anda tidak akan pernah punya aset sampai kapanpun. Uang Anda dapatkan sekali lagi, uang Anda dapatkan, tapi Anda tidak akan pernah freedom selamanya. Ya, Anda tidak akan pernah passive income selamanya. Anda tidak akan pernah bebas waktu, bebas finansial. Lah kalau Anda sekedar dapat uang, mending nggak usah di bisnis jaringan, Bapak Ibu. Anda jualan aja juga dapat duit. Anda jualan baju, jualan sepatu, jualan jam, itu juga dapat duit, Bapak Ibu. Ya buat apa Anda capek-capek bangun bisnis jaringan kalau hanya sekedar Anda pinginnya Anda dapat uang. Ya, ya itu Anda harus perlu garis bawahi merah itu, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi ini saya berbicara seperti ini karena saya berhadapan dengan Anda sebagai core leader. Anda sebagai leader, bukan member. Ya. Maka mental Anda sekarang itu harus mental seorang core leader. Bukan mental seorang member. Karena ini Anda itu akan memimpin ya ya banyak orang di bawah Anda nanti ke depannya, Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, di bisnis jaringan apapun, mau modal berapapun, kalau tidak ada pertemuan, maka siap-siap duplikasi pasti tidak berjalan. Dan itu yang akan membuat Anda itu akan menjadi kutu loncat. Pindah perusahaan ini. Akhirnya apa? Pindah lagi perusahaan ini. Pindah lagi. Terus. Akhirnya ID member Anda itu wah banyak banget Bapak Ibu. Ya, kalau ID member itu dicetak seperti ATM itu di dompet Anda itu penuh ID member. Ya karena apa? Ya karena Anda itu membangun bisnis jaringan hanya untuk uang, hanya bekerja untuk uang. Anda tidak peduli punya aset atau enggak gitu loh. Ya. Anda bekerja on system atau enggak itu enggak peduli gitu loh. Ya, masa bodoh yang penting kan dapat duit. Ya itu tadi, tapi risikonya sekali lagi Anda akan seperti itu sampai tua sampai meninggal. Terus seperti itu bekerja. Bekerja dan bekerja. Ya, itu. Ya. Jadi pahami betul-betul bahwa nyawanya duplikasi ada di pertemuan. Ya, maka Bapak Ibu sekali lagi training sama privat BBS itu adalah apa ya, semacam yang menentukan ya, yang menentukan sekali lagi Anda akan sukses 10 bulan atau tidak itu kuncinya ada di training sama privat BBS. Apakah Anda sama tim bisnis Anda itu selalu menjadikan training sama privat BBS itu menjadi nyawanya bisnis Anda. Kalau Anda mencoba-coba hari ini, ya tidak menjadikan training sama privat itu menjadi nyawanya bisnis Anda, maka siap-siap duplikasi pasti macet. Siap-siap duplikasi macet. Anda bisa ngajak 10 orang, 20 orang, 30, 40, 50. Itu keren. Tapi sekali lagi, itu akan sia-sia kalau Anda tidak mengerti bahwa nyawanya bisnis ini tuh diduplikasi. Ya, maka akan terjadi kemacetan di generasi 1. Ya, akan terjadi kemacetan di generasi 2. Akan terjadi kemacetan di generasi 3 dan seterusnya dan sampai kapanpun Anda tidak akan pernah punya aset. Sekalipun Anda ini sudah ngajak 10 orang, 20, 30, 40, 50, bahkan 60 dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Anda itu tidak pernah mengedifikasi ya namanya training sama privat BBS itu secara luar biasa gitu. Padahal training sama privat BBS ini yang akan menentukan segala-galanya untuk mewujudkan impian Anda. Gitu. Ya, ingat tuh, nyawanya duplikasi ada di training sama privat BBS. Ya, kalau sampai ini tidak jadikan sebagai ya kan alat bantu untuk memastikan itu, maka ya dipastikan duplikasi pasti akan macet. Ya, ya sampai sini saya harap Anda paham ya bahwa training sama privat itu yang menentukan segala-galanya di bisnis Anda. Makanya kalau Anda hari ini
ya punya mitra baru, tugas utama Anda itu cuma satu, Bapak Ibu, memastikan mereka itu 2 kali 24 jam itu segera hadir ke pertemuan terdekat setelah mereka daftar. Itu tugas utama. Ya, tugas utama kedua adalah memastikan mereka setelah hadir ke training privat adalah apa? Memastikan mereka itu selalu hadir. Jadi tugas Anda itu cuma 2 sebetulnya sebagai sponsor. Memastikan 2 kali 24 jam itu mereka sudah hadir ke pertemuan terdekat. Pertemuan terdekatnya apa? Training atau privat. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan mereka untuk selalu hadir ke training sama privat BBS. Nah, kalau Anda melakukan ini dan itu juga nanti diduplikasi, dicontoh oleh tim Anda, maka ya Anda akan punya aset yang sangat kuat sekali, Bapak Ibu. Anda akan punya aset yang pondasinya ya nggak akan goyah dengan apapun. Kuat banget, solid banget, dan ibaratkan pohon itu mau kena angin sebesar apapun tidak akan pernah tumbang itu pohon. Karena akarnya itu akar tunja menghujam ke dalam tanah yang sangat dalam sekali gitu. Nah itu, kenapa? Karena Anda sama tim bisnis Anda menjadikan training sama privat BBS itu menjadi sistem tertingginya dalam bangun bisnis jaringan Anda. Ya, itu. Jadi ciri-ciri paling gampang itu Anda bekerja untuk membangun aset atau membangun uang itu gampang. Anda ini selalu hadir training sama privat atau enggak? Kalau Anda selalu hadir ke training sama privat BBS berarti Anda itu sudah tepat. Anda berarti fokus bekerja membangun aset. Tapi kalau Anda jarang training sama privat itu ciri-ciri Anda itu bekerja untuk uang. Ya. Nah, fokus bekerja membangun aset itu seperti kayak seorang petani, Bapak Ibu. Tahu petani kan? Petani itu dia nanam dulu. Ya, nanam sudah dapat duit belum? Belum. Habis itu apa? Dia menyirami, memupuk, menjaga. Sudah dapat duit? Belum. Ya. Bahkan ketika dia hari ini menyirami, memupuk, merawat tanaman yang dia tanam tadi, itu bisa saja kena hama wereng. Bisa saja kena banjir. Artinya petani ini mentalnya sudah siap dengan yang namanya risiko gitu loh. Nah, itulah makanya mental seorang pengusaha itu mentalnya seperti seorang petani yang siap menghadapi risiko. Ya. Nah, kapan dapat duitnya petani itu ya? Nanti ketika dia sudah panen. Seperti padi ya mungkin dalam waktu 4 bulan dia baru dapat duit. Tapi kalau di bisnis ini Bapak Ibu, di bisnis Cimo ini, Bapak Ibu nggak usah menunggu 10 bulan nanti baru dapat duit, nggak perlu. Bahkan ketika Anda membangun bisnis ini dari awal dan seterusnya, Anda sudah dapat income setiap hari, setiap minggunya Bapak Ibu. Tidak perlu nunggu 10 bulan kayak petani tadi. Ya. Tapi mental Anda sekali gitu harus seperti seorang petani. Gitu loh, yang siap hari ini ya menghadapi risiko, siap hari ini berinvestasi waktu, tenaga, uang. Ya, petani itu kurang apa investasinya? Investasi bibit, investasi pupuk, investasi tenaga, waktu, biaya dan sebagainya. Tapi duit gimana? Belum mereka dapatkan Bapak Ibu selama 4 bulan. Belum dapat apa-apa. Ya, tapi di bisnis ini Bapak Ibu, bahkan ketika Anda membangun aset, itu Anda dapat duit loh. Bukan bukan ketika aset jadi baru dapat duit. Kayak petani tadi ketika panen baru dapat duit, tidak. Bahkan ketika Anda membangun aset pun itu Anda sudah dapat duit. Itu kabar gembiranya. Gitu loh. Tapi sekalipun Anda nggak dapat duit misalkan, ya, Anda nggak tetap apa ya, Anda tidak tetap fokus membangun aset. Kenapa? Karena Anda fokusnya bukan di uang. Anda fokusnya di aset, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda fokus di uang, begitu nanti Anda nggak dapat uang, ya Anda akan pindah perusahaan. Anda akan pindah perusahaan lagi gitu. Gitu. Karena Anda fokusnya di uang, bukan di aset gitu. Ya, itu. Nah, sekarang kenapa sih kok training sama privat ini menjadi nyawanya bisnis Anda? Nah, ini tolong perhatikan. Kenapa training sama privat itu menjadi nyawanya bisnis Anda? Why? Ya, why? Kenapa? Why? Ya, kenapa training sama privat itu menjadi nyawanya bisnis Anda semua. Menjadi hukum tertingginya dalam membangun aset. Yang pertama,
Dengan Anda selalu hadir di training sama privat BBS, itu sama saja, itu Anda itu sedang menanam, memupuk, ya, menjaga, menyirami, ya, merawat impian Anda, Bapak Ibu. Ya, jadi sadari betul ketika Anda bergabung, ketika Anda join, itu impian Anda itu baru ditanam Bapak Ibu, baru ditanam. Ya, mungkin Anda waktu awal-awal tuh semangat 45 gitu loh, membangun bisnis ini, semangat luar biasa. Tapi sekali lagi, itu kan baru join. Anda belum ketemu masalahnya. Anda belum dapat gesekan-gesekan yang sangat luar biasa dari prospek maupun member-member Anda yang pasif, member-member Anda yang susah diarahkan. Tapi begitu Anda ketemu gesekannya, baik dari prospek yang menghina Anda, merecehkan Anda, bahkan kasar dengan Anda, bahkan Anda ketemu member-member yang pasif, member-member yang susah diarahkan. Nah, disinilah pentingnya Anda itu untuk yang namanya apa? Menjaga, memupuk, menyirami, merawat impian Anda yang Anda baru tanam tadi. Gitu loh. Ya. Nah, ini pahami betul Bapak Ibu. Kalau impian Anda itu waktu join, waktu daftar baru ditanam. Nah, gimana tanaman ini terus bertumbuh? Itu kalau Anda itu jaga, sirami, pupuk, rawat, itu baru tanaman Anda akan terus bertumbuh. Ya, begitu dengan impian Anda. Impian Anda ini akan terus bertumbuh dan bertumbuh kalau Anda itu pupuk, Anda jaga, Anda sirami, Anda rawat gitu loh. Dengan apa? Dengan Anda selalu hadir train sama privat BBS. Seperti kayak malam hari ini. Malam hari ini itu Anda itu sedang menyirami Bapak Ibu. Anda sedang menjaga, Anda sedang memupuk, Anda sedang merawat. Ya, tapi kalau Anda hari ini tidak selalu hadir train sama privat BBS, ya itu sama saja Anda itu impian Anda yang baru ditanam tadi, Anda jarang sirami, Anda jarang pupuk, Anda jarang jaga, rawat, maka apa yang terjadi? Ya kelamaan ya makin layu. Ya, makin layu akhirnya mati Bapak Ibu. Ya itu yang dialami oleh member-member Anda yang mungkin saat ini dia tidak jalan. Kenapa? Karena dia lupa bahwa impiannya itu baru ditanam. Bahwa ingat impian Anda itu harus terus disirami, terus dijaga, terus dipupuk, terus dirawat. Supaya terus bertumbuh dan bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar, pohon yang sangat kuat yang kena angin badai apapun itu tidak tumbang gitu loh. Ya, jadi jangan heran ketika nanti Anda punya member itu kok berhenti, muntaber, Anda punya leader bahkan sudah jadi leader berhenti. Ya kan? Itu kenapa sih? Ya karena dia lupa bahwa impian mereka itu harus dipupuk, harus dirawat, harus ditanam, ya. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi kalau Anda punya member waktu di awal semangat 45 itu harus Anda sadar betul. Itu impian mereka baru ditanam Bapak Ibu, ya. Jadi itu masih belum aman, sekali belum aman. Mereka belum dapat gesekan. Mereka belum ada gesekan. Gesekan dari prospek maupun member-member mereka. Kalau prospek mungkin dihina, dilecehkan, ditolak, ya kan, bahkan kasar kata-kata dan sebagainya. Kalau member ya membernya ada yang pasif, ada yang sulit untuk diarahkan, rewel, ribet dan sebagainya. Itu kan apa ya, gesekan-gesekan yang membuat ya ya Anda itu ya bisa saja ya kan, ya akhirnya tidak yakin lagi dengan impian Anda gitu loh. Nah, itulah pentingnya impian Anda itu harus disiram, Bapak Ibu, dijaga, dipupuk gitu loh. Ya, makanya siapapun yang selalu hadir ke training sama privat, maka dia akan semakin kuat impiannya, semakin kuat, ya. Ya, auranya itu pasti beda antara orang yang jarang ke training sama privat itu pasti beda. Kepercayaan diri menghadapi prospek, kepercayaan diri menghadapi member itu pasti beda. Ya, pasti beda gitu loh. Antara orang yang jarang sama selalu hadir itu pasti beda. Mental, keyakinan, aura dan sebagainya itu pasti beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Anda harus selalu hadir training sama privat? Kenapa training sama privat itu menjadi nyawanya bisnis Anda? Ya, menjadi nyawanya bisnis Anda. Ya. Yang kedua itu untuk mencarger semangat Anda, Bapak Ibu.
charger semangat Anda. Ya, sadari betul Bapak Ibu, ya semangat Anda itu terus setiap hari mendapat gesekan. Gesekan. Gesekan dari prospek dan gesekan itu dari member. Ya, sadari betul gesekan itu dari luar dan dari dalam loh Bapak Ibu. Dari luar yaitu prospek-prospek Anda yang hari ini negatif, ya bahkan ya menghina Anda, bahkan melecehkan Anda, ya bahkan kasar dengan Anda, ya kan? Ya member, ya gesekan dari member, ya member Anda ini apa? Susah diarahkan untuk belajar, susah diarahkan ke training sama privat BBS, ya mereka kan kadang kala lucu gitu. Mereka itu tanya, gimana cara kerjanya, bagaimana caranya sukses. Udah dikasih tahu cara sukses itu apa? Selalu hadir training sama privat. Tapi mereka tidak datang ke training sama privat itu kan ya lucu gitu. Ya, katanya pingin sukses, katanya pingin diajarin caranya. Nah, caranya gampang ya, selalu hadir ke training sama privat BBS gitu. Itu karena ilmunya ada di sana semua gitu. Ya, atau hari ini pasif ya kan. Ini kan gesekan. Nah, ini gesekan yang Anda terus setiap hari dapatkan gitu loh Bapak Ibu. Ya, kira-kira banyakan mana nih positif atau negatifnya? Pasti banyak negatifnya. Pasti banyak yang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Lah kalau kondisi seperti ini Anda nggak sadari dari awal bangun bisnis ini, maka semangat Anda dipastikan mau semangat Anda itu sekarang dalam posisi full charger, maka pasti akan berkurang Bapak Ibu. Seperti kayak ya baterai handphone Anda itu loh. Seperti baterai handphone gitu loh. Ya kalau sering dipakai gimana Pak Ibu? Akan berkurang kan? Baterainya akan makin lama makin berkurang, akhirnya kan jadi lowbat. Ya, lah kalau lowbat Pak Ibu nggak di charger, ya mati Bapak Ibu. Ya, lowbat pasti mati. Sama di bisnis ini. Kenapa member Anda itu kok mundur tanpa berita? Ya, kenapa leader Anda itu kok pasif? Ya, kok dia pindah jaringan, pindah perusahaan? Kenapa? Ya karena dia lupa tidak mencarger semangatnya. Dia lupa tidak menyirami memupuk impiannya gitu loh. Ya, itu. Ya, karena dia nggak sadar bahwa dia itu mendapat gesekan yang sangat luar biasa tiap hari. Yang membuat semangatnya itu makin lama makin down gitu. Ya, akhirnya apa? Mundur tanpa berita, akhirnya apa? Pasif gitu. Ya. Ya jangan heran, nanti nggak usah heran kenapa member Anda itu pasif. 100% itu karena dia jarang training sama privat. Pasti. Ya. Mungkin 1-2 kali datang, tapi kesananya nggak datang. Ya, ya buat apa kalau hari ini di awal-awal doang gitu loh. Ya kayak sekolah cuma masuk sehari 2 hari, setelah itu nggak pernah masuk sekolah. Nah, jangankan lulus, naik kelas juga belum tentu. Ya, baru masuk kuliah seminggu 2 minggu, setelah itu nggak pernah masuk kuliah. Ya, jangankan wisuda ya, naik semester juga belum tentu. Ya sama di sekolah bisnis BBS ini. Anda ini kan ibaratkan sekolah bisnis setahun 10 sampai 12 bulan. Lah kalau Anda hari ini jarang jarang hari ini masuk sekolah gitu loh. Jarang hadir ke training sama privat. Nah, jangankan Anda hari ini ya sukses, ya kan? Anda itu loh naik peringkat juga belum tentu gitu loh. Ya. Upgrade grade 1 itu kan kayak seperti soal peringkat, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, ya grade 6. Anda grade 1 aja belum tentu bisa, grade 2 aja belum tentu bisa. Grade 3 belum tentu, apalagi grade 4, grade 5, grade 6. Ya aboro-boro itu. Ya, membangun generasi 1 sampai 20 juga belum tentu, tanda tanya besar. Ya, karena apa? Karena Anda lupa untuk memupuk, menyirami impian Anda. Anda lupa bahwa semangat Anda itu harus dicas setiap saat. Ya, ya makanya apa? Kenapa Anda selalu hadir ke training sama privat untuk mencharger setiap saat semangat Anda yang terus tergesek setiap hari dengan prospek sama member Anda. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kok training sama privat bebas ini menjadi nyawanya bisnis Anda? Yang ketiga, untuk memperbesar ya kapasitas skill pengetahuan Anda. Memperbesar kapasitas
Ya, ya skill atau pengetahuan Anda di bisnis jaringan atau khususnya membangun bisnis jaringan Anda. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, di awal Anda bergabung ya, itu wadah kapasitas Anda. Jadi memperbesar wadah ya, memperbesar wadah atau kapasitas skill pengetahuan Anda. Wadah Anda itu baru segede gelas Bapak Ibu. Ya. Sementara Anda itu pingin ya air itu segede kolam renang gitu loh. Nah, sekarang bagaimana caranya masukin air segede kolam renang? Ya, caranya gimana? Anda harus memperbesar wadahnya. Lah, memperbesar wadah itu dengan cara apa? Ya, dengan cara belajar, Bapak Ibu. Hanya dengan belajar itu Bapak Ibu bisa memperbesar wadah. Yang awalnya segede gelas, jadi segede ember. Jadi segede tong. Jadi segede drum. Jadi segede kolam renang. Ya, gitu loh. Ya. Jadi artinya apa? Kalau wadah Anda hari ini segede gelas sampai kapanpun, ya Bapak Ibu yang masuk ke gelas ya hanya segede gelas. Mau dikasih air segede kolam renang ya lober semua, tumpah semua gitu loh. Ya, tumpah semua Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena Anda lupa bahwa wadah Anda itu segede gelas. Ya, ya. Itu yang harus Anda pahami. Nah, air kolam renang ini apa sih maksudnya Bapak Ibu? Anda itu kan pingin passive income 100 juta per bulan. Gimana bisa dapat passive income 100 juta per bulan? Lah kalau wadahnya segede gelas. Rumus dari mana Anda bisa dapat 100 juta per bulan? Gimana Anda bisa membangun 2 juta core leader kalau wadah Anda itu segede gelas? Makanya sadari betul, makanya selalu saya katakan ya di training sama privat, kosongkan gelas Anda. Supaya apa? Supaya apa yang nanti kita isi itu bisa masuk semua sehingga wadah Anda itu nanti bisa besar, besar, besar segede ember, besar, besar segede tong, besar, besar segede drum dan akhirnya segede kolam renang. Ya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda punya mitra baru tapi enggak atau jarang hadir ke training sama privat, maka wadahnya segede gelas. Lah kalau wadahnya segede gelas, nah kira-kira bisnisnya segede apa, Bapak? Bisnisnya juga segede gelas. Ya, Bu Hajah Kusmiati, Bu Kusmiati tolong jangan diklik pojok kiri bawah ya Bu Kusmiati ya. Ya, jadi Bapak Ibu ya, sekali lagi kuncinya di belajar. Belajar. Ya, makanya sampai saya itu salut sama teman-teman yang mau belajar copy paste sama anaknya itu salut saya. Ya, angkat topi, saya ya jempol 2 itu saya. Ya, sampai mau belajar salin tempel ke anaknya, ya ke tetangga saudaranya itu keren menurut saya. Kenapa? Karena Anda menyadari betul bahwa untuk membangun bisnis ini tuh Anda harus memperbesar kapasitas Anda, Pak itu, memperbesar skill pengetahuan Anda. Karena ingat, yang Anda pimpin itu bukan 1-2 orang nanti. Anda akan memimpin 2 juta orang. Nah, kalau ilmu Anda segede gelas, bagaimana Anda bisa memimpin 2 juta orang? Nah, solusinya apa? Anda harus belajar. Hanya dengan belajarlah Anda itu bisa memperbesar kapasitas. Belajar, 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 naik kelas. Belajar, 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 lulus SD. Belajar, belajar, naik kelas. Belajar, belajar, lulus SMP. Belajar, 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 ya naik kelas, belajar belajar lulus SMA, belajar 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 ya naik semester, belajar belajar wisuda. Ya seperti itulah. Kalau nggak belajar gimana? Ya jangankan lulus, naik kelas saja belum tentu Bapak Ibu. Ya, sama di bisnis ini Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda nggak belajar, Anda jarang hadir ke training sama privat BBS, ya maka Anda nggak akan tahu bagaimana membangun bisnis ini dengan cara yang benar dan tepat. Bagaimana caranya membangun call market, membangun warm market, membangun hot market. Anda nggak akan tahu. Ya, ya. Bagaimana caranya membangun aset yang benar. Ya, Anda nggak akan tahu Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi, bisnis Anda itu berbanding lurus dengan kapasitas Anda. Ya, jadi bisnis Anda berbanding lurus dengan kapasitas Anda. Ya, kalau kapasitas Anda itu segede
gelas, ya bisnis Anda segede gelas. Kalau kapasitas Anda itu segede ember, ya bisnis Anda segede ember. Jangan pernah Anda bisa ya punya bisnis segede kolam renang kalau kapasitas Anda segede ember. Nggak akan pernah, Bapak Ibu. Ya, ya dan ini juga akhirnya berbanding lurus dengan income Anda. Jadi income Anda itu makin besar, itu kuncinya di mana, Bapak Ibu? Kuncinya perbesar kapasitas Anda dulu gitu. Ya, semakin besar kapasitas skill pengetahuan Anda membangun bisnis jaringan, maka bisnis Anda juga akan semakin besar, maka income Anda juga makin besar. Kenapa income Anda segitu-segitu aja? Lah karena Anda hari ini tidak memperbesar kapasitas Anda. Karena Anda tidak memperbesar ya skill pengetahuan Anda dalam membangun bisnis ini. Ya, karena Anda sekali lagi jarang training sama privat BBS. Ya, itu. Nah, itu nomor 3 ya. Jadi pahami ya, jadi bisnis Anda itu berbanding lurus dengan kapasitas atau wadah ya atau skill pengetahuan Anda. Solusinya cuma satu, belajar. Ya, bagi Anda yang gaptek, yang bisa menghancurkan gaptek itu hanya belajar. Yang bisa menghancurkan gaptek itu hanya dengan belajar. Belajar kayak gimana? Ya belajar yang benar-benar all out. Nggak hanya sekedar belajar. Kalau Anda nggak bisa copy paste, caranya gimana? Ya belajar. Ke siapa saja. Kalau perlu ke anak Anda, ke tetangga Anda, ke teman Anda gitu loh. Belajar. Untuk apa? Untuk menghancurkan gaptek Anda. Ya. Datang ke training sama privat. Supaya apa? Untuk menghancurkan gaptek Anda. Konsultasi untuk menghancurkan gaptek Anda. Berbagi ilmu untuk menghancurkan gaptek Anda. Ya. Jadi belajar yang paling efektif itu apa Bapak Ibu? Yaitu berbagi ilmu. Setelah Anda belajar, praktek konsultasi Anda bagi. Berbagi ilmu itu adalah cara belajar yang paling keren. Berbagi. Berbagi ilmu itu cara pembelajaran terkeren itu. Berbagi ilmu dengan tim bisnis Anda. Ya, bukan terhenti di Anda. Gitu. Yang nomor 4, ya kenapa trainer sama privat BBS itu menjadi nyawanya bisnis Anda? Ya, untuk membangun momentum. Ini saya hapus dulu ya. Ya, kenapa jadi nyawanya? Why? Ya, menjadi nyawanya bisnis Anda. Train sama privat. Yang keempat, untuk membangun momentum. Membangun dan menjaga momentum. Ya, maksudnya apa, Pak? Membangun dan menjaga momentum, Bapak. Ya, ya, karena dengan training sama privat itu akan melahirkan yang namanya duplikasi. Duplikasi akan melahirkan yang namanya multiplikasi. Multiplikasi. Multiplikasi akan melahirkan yang namanya leverage. Leverage. Ya, maksudnya multiplikasi itu apa, Pak? Jadi kalau Bapak Ibu selalu hadir ke training sama privat, tim bisnisnya juga selalu hadir training sama privat, maka multiplikasinya jadi begini. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Ini multiplikasi Bapak Ibu namanya. 16, 32, 64. Ya, jadi 128, 256, ya, 512, 1024, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya multiplikasi. Jadi 1, 2, 4, 8 ini hanya bisa terjadi ketika duplikasi itu berjalan. Tapi kalau duplikasi nggak berjalan, maka multiplikasi nggak akan berjalan. Ya, otomatis ini pasti nanti konfigurasinya tidak seperti ini. Akan menjadi berapa? Ya mungkin 1, 2 jadi di sini bukan 4 tapi 2, bukan 8 tapi 2, bukan 16 tapi cuma 5 gitu. Gitu. Jadi multiplikasi itu nggak akan berjalan. Jadi multiplikasi hanya bisa terjadi kalau duplikasi itu berjalan. Ya. Nah, duplikasi bisa berjalan itu hanya dengan apa? Training sama privat BBS. Ya. Nah, multiplikasi inilah yang akan melahirkan leverage. Artinya apa? Suatu saat ini nanti kalau sampai diterusin sampai generasi 20, ini kalau diterusin, ini kan nanti sampai generasi 20. Nah, generasi 20 itu kan Bapak Ibu nanti akan totalnya akan membangun totalnya itu nanti 2 juta.
ya, core leader. Nah, artinya untuk ngangkat 100 juta itu Anda nggak akan bisa sendiri, Superman is dead. Untuk mengangkat 100 juta per bulan itu Anda itu butuh hari ini 2 juta core leader Bapak Ibu. Kalau Anda sendirian ngangkat 100 juta, Superman is dead. Superman is dead. Anda harus jadi super team. Anda harus membangun 2 juta core leader yang ini menjadi super team. Jadi teamwork yang sangat kuat solid untuk mengangkat 100 juta ini. Ya, 100 juta. Ya, contohnya hari ini 2 juta ini deposit 500.000. Ya, nah, marketing plan PPOB itu adalah apa? Perkelipatan 50.000 itu kan Anda dapat Rp10. Berarti 500.000 dibagi 50.000 ketemu berapa? Ketemu Rp10 dikali 10. Anda dapat 100. Ya, dapat Rp100 kan gitu. Nah, berarti Rp100 dikali 2 juta. Core leader sama dengan berapa? 200 juta per bulan. Ini baru dari PPOB. Ya. Ini dengan asumsi depositnya 500.000. Belum dari travel, belum dari charity level, belum dari charity sponsor, belum dari reward. Ya, belum dari yang lain-lainnya. Ini baru dari PPOB saja dengan asumsi 2 juta core leader ini deposit 500.000. Ya, bagaimana kalau mereka deposit 1 juta semua? Ya lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi Bapak Ibu. Ya, ini. Jadi sekali lagi, ya 200 juta ini tidak akan pernah tercipta kalau multiplikasi ini nggak pernah tercipta. Nah, multiplikasi itu nggak akan pernah tercipta kalau duplikasi nggak tercipta. Nah, duplikasi nggak akan pernah tercipta kalau ya training sama privat itu tidak menjadi nyawanya bisnis Anda. Ya, ini itu. Ya, ini harus Anda pahami Bapak Ibu. Ya, dan yang alasan yang paling Anda harus perhatikan, ini Bapak Ibu. Kalau di bawah 15 orang, itu mungkin Anda masih bisa datangin satu-satu. Tapi kalau sudah di atas 15 orang, apakah Anda masih sanggup untuk datangin satu-satu dan training sama privat mereka Bapak Ibu? Ya, kalau masih di bawah 15 orang, saya percaya Anda masih mampu datangin satu-satu. Itu pun kalau satu kota. Kalau beda kota udah nggak mungkin bisa lagi. Apalagi kalau di atas 15 orang. Apalagi kalau di atas 100 orang, apalagi kalau di atas 200 orang, apalagi kalau di atas 300, 1.000, 2.000, ya kan 10.000, ya 100.000 dan sebagainya. Apakah Anda masih sanggup untuk mentraining mereka satu-satu? Makanya saya katakan tadi Superman is dead. Sekali lagi, ya, kalau Anda menggerakkan bisnis ini dengan Anda, itu sama dengan Anda itu seperti Superman. Superman is dead. Tapi kalau Anda hari ini menggerakkan bisnis dengan sistem, nah itu berarti Anda membangun super team namanya, membangun teamwork yang solid. Ya, ini. Jadi sadari betul kalau di atas 15 orang itu Anda tidak bisa mentraining privat satu-satu. Ya. Nah, caranya bagaimana supaya si A juga paham strategi A, si B juga paham akan strategi C, maka datangkan mereka ke training sama privat di mana Anda belajar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen A, B, C, D dan seterusnya di bawah Anda, mitra A, mitra B dan seterusnya, mereka paham tentang ilmu A seperti Anda juga paham ilmu A, hadirkan mereka di pertemuannya Anda belajar tentang ilmu A. Ya, seperti kayak hari ini. Ya, Anda belajar tentang strategi membangun aset, ya, tim bisnis Anda juga belajar tentang strategi membangun aset. Ya, Anda datang ke privat, tim Anda datang ke privat BBS hari Selasa Kamis, mereka tahu bagaimana membangun call market, membangun warm market, dan membangun hot market itu seperti apa. Ya, mereka datang hari Sabtu, mereka tahu bagaimana membangun agen-agen PPOB menjadi mitra. Ya, dan tim Anda juga tahu. Nah, itu namanya apa? Membangun momentum. Tapi kalau yang datang itu cuma Anda, yang jago Anda, tapi tim Anda nggak akan tahu strategi A itu bagaimana, strategi B bagaimana, C bagaimana, nggak akan tahu.
Ya, dan akhirnya apa? Anda akan kecapean sendiri. Kenapa? Karena mereka akan selalu bertanya dan akan selalu bertanya dan akan selalu bertanya. Kenapa? Karena mereka tidak Anda arahkan datang ke training sama privat BBS. Karena mereka hari ini tidak Anda wajibkan untuk datang ke training sama privat BBS. Anda tidak paksakan mereka untuk datang ke training sama privat BBS. Ya, nah itu. Ya, jadi sekali lagi, ya kalau Anda pengen tim Anda itu juga punya pemahaman yang sama dengan A, Anda paham B, Anda paham C, maka datangkan mereka ke pertemuan training di mana Anda belajar tentang ilmu A, ilmu B, ilmu C, dan seterusnya. Gitu. Ya, dan itulah yang akan menyebabkan duplikasi itu berjalan. Kenapa? Ya, jadi apa ya artinya ya? Ya pokoknya intinya kalau di atas 15 orang, Bapak Ibu nggak akan mungkin lah Bapak Ibu bisa datangi satu. Apalagi kalau sudah beda pulau, beda provinsi, ya, di mana membutuhkan cost operasional sangat tinggi, Anda nggak akan mungkin bisa Bapak Ibu. Ya, hanya dengan mendatangkan mereka ke training sama privat BBS, Anda ya akan mempunyai tim yang sangat luar biasa yang punya pemahaman atau ilmu yang sama dengan Anda, gitu. Ya, dan itulah yang membuat duplikasi berjalan, multiplikasi berjalan, dan yang membuat leverage itu berjalan. Ya, inilah 4 alasan kenapa training sama privat BBS ini menjadi nyawanya bisnis Anda. Kenapa training sama privat ini menjadi payung tertinggi untuk menggerakkan aset Anda. Training sama privat menjadi hukum tertinggi, apakah Anda bekerja untuk uang, Anda untuk bekerja untuk aset, itu kuncinya ada di training sama privat BBS. Kalau Anda selalu hadir training sama privat BBS, maka Anda itu fokus bekerja untuk aset. Tapi Anda kalau hari ini ya jarang hadir ke training sama privat BBS, itu artinya Anda bekerja untuk uang dan Anda siap-siap untuk pindah perusahaan. Dan itu yang akan Anda alami sampai nanti Anda meninggal. Terus bekerja, dan Anda tidak akan pernah punya aset sampai kapanpun, dan Anda tidak akan pernah freedom sampai kapanpun. Gitu. Ya, dan yang terakhir kesimpulan, ya kesimpulannya, Anda ini kan sedang membangun lantai 1 sampai lantai 20 kan Bapak Ibu. Atau membangun ya tim bisnis ya generasi 1, generasi 20 ya core leader sekali lagi. Nah, tim bisnis ya generasi 1 sampai 20 core leader ini seperti Anda membangun gedung lantai 1 sampai lantai 20. Maka yang namanya gedung itu pasti ya punya pondasi Bapak Ibu. Jadi sekeren apapun gedung itu kalau pondasinya keropos pasti lantainya keropos. Ya, sama bisnis Anda. Anda hari ini generasi 1 sampai 20 itu keropos kalau pondasinya keropos. Nah, pondasinya bisnis Anda itu siapa? Ya, pondasi bisnis Anda yaitu generasi 1 Anda. Minimal Anda harus membangun 2 core leader dalam waktu maksimal 2 minggu. Generasi 2 itu 4 core leader. Karena masing-masing 2 core leader Anda bantu untuk punya 2 core leader di bawah mereka. Sehingga Anda punya 4 core leader. Dan waktu 4 minggu sejak Anda hari ini memutuskan ya untuk sukses 10 bulan. Ya, yang terakhir generasi 3 itu berapa? 8 core leader. Nah, dalam waktu ya 6 minggu. Makanya di sini Anda kemarin saya kasih file. Anda harus print atau Anda harus print, Anda harus tempel di dinding yang bisa Anda lihat kapan saja di mana saja. Ya, untuk apa? Untuk tahu bahwa apakah pondasi Anda ini keropos atau enggak. Untuk supaya tahu pondasi bisnis Anda ini kuat atau enggak, itu ya lihat generasi 1 Anda ini sudah ada 2 core leader enggak? Generasi 2-nya sudah ada 4 core leader enggak? Generasi 3-nya sudah ada 8 core leader enggak? Dan ingat ini, semuanya dimulai dari Anda. Dimulai dari Anda harus jadi core leader. Baru Anda akan punya generasi 1, 2 core leader.
Ya, jadi hari ini kuncinya di Anda semua. Anda tidak akan pernah punya 2 core leader di generasi satu Anda kalau Anda tidak jadi core leader. Core leader yang benar core leader itu siapa? Orang yang on system 100%. On system 100%. Siapa on system 100%? Yaitu orang yang hari ini membangun 5 kebiasaan core leader. Ya, selalu menjadikan training sama privat itu menjadi hukum tertingginya dalam bangun bisnis ini. Ya, yang selalu menjadikan training sama privat bisnis ini yang menggerakkan bisnis mereka masing-masing setiap harinya. Ya, itulah disebut dengan core leader. Ya, jadi dimulai dari siapa? Dimulai dari Anda. Harus jadi core leader yang melakukan bisnis secara on system 100% dengan cara melakukan 5 kebiasaan core leader setiap harinya. Ya, baru Anda akan punya generasi 1 2 core leader. Baru Anda akan punya generasi 2 4 core leader. Generasi 3 8 core leader. Maka selagi yang belum punya file pondasi bisnis Anda, segera minta ke sponsor Anda. Nanti Anda print dan Anda tempel di kamar Anda masing-masing atau di dinding yang bisa Anda lihat tiap hari dan di situ Anda pantengin tiap hari. Sebelum tidur Anda pantengin tuh ya pondasi bisnis Anda. Apakah apa yang Anda lakukan dalam satu hari dari bangun tidur sampai mau tidur ini sudah betul-betul mengarah kepada membangun pondasi yang benar. Ya. Jadi ada evaluasi tuh. Ya. Apakah apa yang saya lakukan dari bangun tidur sampai tidur itu betul-betul sudah mengarah kepada membangun pondasi bisnis ini dengan cara yang benar. Membangun bisnis cara dengan yang benar itu apa? Anda itu on system gitu loh. Ya, on system. Ya, apakah saya sudah selalu ada training sampai report? Apakah saya selalu lihat rekamannya? Apakah saya sudah selalu promosi presentasi setiap hari? Ya, apakah saya menggerakkan tim bisnis dengan butuh checklist BBS? Ya, apakah ya saya sudah konsultasi kepada mentor Anda? Ya, nah ini yang Anda harus perhatikan. Ya, jadi hari ini penting Bapak Ibu ya memahami pondasi bisnis Anda. Karena sekali lagi kuncinya ada di sini. Ya, satu core leader. Ya, tahu nggak Bapak Ibu? Nilainya satu core leader ini bisa membuat Anda itu punya miliaran tiap bulan. Satu core leader yang betul-betul core leader itu suatu saat akan bisa membuat Anda itu punya passive income itu miliaran tiap bulan. Makanya Bapak Ibu jangan sembarangan ke core leader ini, benar-benar harus dijaga, benar-benar harus dirawat, benar-benar harus dibina hubungan yang baik dengan mereka yang menjadi core leader Anda. Karena itu aset Anda, ya. Itu aset Anda yang harus Anda jaga, sirami, Anda pupuk, tanam, Anda jaga rawat gitu. Ya. Ingat, satu core leader aja itu bisa menghasilkan miliaran tiap bulan. Apalagi 2 core leader. Apalagi 3 core leader, apalagi 4 core leader, apalagi 10 core leader. Wah, satu core leader aja bisa menghasilkan miliaran tiap bulan nanti suatu saat, apalagi 2 core leader. Apalagi hari ini 4 core leader dan seterusnya. Tapi minimal Anda harus punya 2 core leader di generasi 1 Anda, 4 core leader generasi 2 dan 8 core leader generasi 3, ya. Itu. Ya. Oh ya, tadi saya lupa ya belum nerangin buku 7 checklist BBS ya. Ya, satu lagi untuk memastikan bahwa duplikasi berjalan 100%. Ya, ini saya hapus dulu ya. Tadi saya lupa belum menerangkan buku 7 checklist BBS. Ya. Jadi ada alat bantu. Ya, jadi alat bantu Anda itu ada 2. Yang pertama training sama privat BBS untuk memastikan duplikasi berjalan. Yang kedua itu adalah buku 7 checklist BBS. Nah, buku 7 checklist BBS itu ya seperti apa dan gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengevaluasi dan menjadikan solusi bagaimana Anda menggerakkan tim bisnis Anda tiap hari. Itu namanya buku 7 checklist BBS. Ya, jadi alat bantu untuk memastikan duplikasi berjalan 100%. Itu Anda punya alat bantunya 2, yaitu training sama privat BBS. Yang kedua adalah buku 7 checklist BBS. Makanya sangat penting sekali buku 7 checklist BBS. Nah, seperti apa bukunya? Kita lihat. Saya akan terangkan.
Nah, ini buku 7 checklist BBS, jadi buku untuk memastikan duplikasi berjalan 100% di generasi satu Anda. Ya, jadi sekali lagi, selain train sama privat, ada satu alat bantu namanya buku 7 checklist BBS untuk memastikan duplikasi berjalan. Ya, ini nanti, ini lembar pertama judul, lembar kedua adalah mengisi orang pertama yang Anda ajak, namanya siapa, ya. Nah, orang kedua siapa, orang ketiga itu nanti ada semuanya. Nah, 7 checklist BBS itu seperti apa? Yang pertama, apakah sudah memiliki impian dan komitmen terhadap impiannya? Kalau sudah, tulis impiannya apa, alasannya apa. Itu checklist pertama. Karena apa? Sekali lagi, checklist pertama ini menentukan 95% sukses atau tidaknya Anda sama tim bisnis Anda itu sukses di sini. Ya, checklist kedua sampai 7 itu hanya 5% Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua, apakah sudah punya bank data iklan, bank data presentasi BBS, punya bank data follow up, ya, terus bank data copywriting bisnis, bank data project iklan basis PPOB sama iklan bisnis, ya. Jadi ini tambahin ya, apakah sudah punya bank data iklan, bank data copywriting bisnis, bank data presentasi BBS, bank data project iklan basis PPOB, dan link bisnis. Nah, itu udah punya belum? Ya, kalau sudah tulis sudah, kalau belum kenapa? Why? Ya, why? Kenapa hari ini sudah join 3 hari, 4 hari belum punya peluru-pelurunya ini? Ini kan peluru-peluru perang. Bahkan perang kalau nggak ada pelurunya gimana? Ya sulit Bapak Ibu untuk menang. Ya, itu. Nah, yang ketiga, apakah sudah ikut privat BBS? Kalau sudah tulis sudah, kalau belum, why? Kenapa? Kenapa ini sudah 3 hari? Padahal 2 kali 24 jam kan harus datang ke pertemuan terdekat. Ini sudah 3 hari, 4 hari kok belum ikut privat BBS. Why? Kenapa ini? Kenapa 7 hari belum datang ke trainnya sama privat BBS? Ya. Nah, itu nomor 3, Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu cek di sini. Ya. Yang keempat, apakah sudah bisa cara promosi copywriting bisnis ke grup Facebook dan marketplace Facebook? Ya, sekali lagi di sini kan sudah ada video tutorialnya. Ya, kalau sudah, tulis sudah, kalau belum, why? Kenapa kok hari ini seminggu belum bisa ya promosi copywriting bisnis ke grup Facebook, promosi ke marketplace, padahal sudah ada video tutorialnya yang bisa dipelajari berulang-ulang. Ya, padahal di privat pun juga dijelaskan. Padahal bisa konsultasi ke Anda atau mentor. Yang kelima, apakah sudah bisa cara promosi copywriting bisnis ke nomor WhatsApp? Ini kaitannya yang Japri 50 nomor WhatsApp tiap hari. Nah, bisa nggak? Ya kalau bisa tulis bisa, kalau belum ya why kenapa? Kenapa hari ini sudah seminggu ya belum bisa hari ini promosi ke 50 nomor WhatsApp? Why kenapa? Gitu. Yang keenam, apakah mereka sudah bisa presentasi BBS dengan cara presentasi BBS. Nah, makanya sekali lagi cek mereka sudah bisa presentasi belum dengan cara presentasi BBS. Padahal video tutorialnya kan sudah ada. Video tutorial cara presentasi BBS sudah ada, tinggal mereka pelajari berulang-ulang. Ya kalau sudah tulis yes, kalau belum why kenapa? Kenapa hari seminggu belum bisa cara presentasi BBS? Padahal semua sudah siapkan, video tutorialnya juga udah ada gitu. Nah, yang ketujuh ini yang paling penting, apakah sudah selalu hadir train sama privat BBS? Jadi poin 1 sampai 6 itu kuncinya nomor 7. Kalau nomor 7 beres, maka poin 1 sampai 6 pasti beres. Tapi kalau poin 7 nggak beres, poin 1 sampai 6 pasti nggak beres. Ya. Jadi siapa sih core leader Anda? Core leader Anda, lihat di buku 7 checklist BBS yang nomor 7. Itulah core leader Anda. Tapi kalau di nomor 7 mereka itu jarang hadir, ya berarti itu masih lampu merah Bapak Ibu. Ya, lampu merah. Jadi gampang kok Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu mau tahu core leader Anda itu siapa ya lihat nomor 7. Siapa yang selalu hadir train sama privat BBS. Ya maka kenapa sih setiap ada train privat kita ada absen, itu supaya Anda itu bisa ngontrol. Ya apakah mitra baru Bapak Ibu atau tim Bapak Ibu ini hadir ke training sama privat enggak. Makanya kita sediain absensi terus setiap ada train privat. Ya. Nah ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ya. Ya, jadi artinya selalu hadir catering sama privat ini menjadi kunci segala-galanya. Karena apa? Nyawanya bisnis Anda itu ada di nomor 7 ini. Ya. Kalau nomor 7 ini bermasalah, ya bermasalah semua nomor 1 sampai 6. Ya. Nah ini lembar pertama untuk mitra A, lembar kedua nanti untuk mitra B ya. Ini untuk mitra B ya.
lembar ketiga dan seterusnya untuk mitra dan sebagainya. Nah, Anda minta file ini ke sponsor atau leader Anda, ya. Kalau belum punya ya minta nanti ke saya, ya. Ya, jadi sekali lagi yang belum punya minta ke sponsor atau leader Anda, ya. Nah, kalau sponsor leader Anda nggak punya minta ke saya. Nah, dengan buku inilah makanya Bapak Ibu bisa evaluasi. Ya, kenapa ini belum punya bank data, kenapa ini belum bisa promosi cooperating bisnis, kenapa ini belum bisa presentasi BBS. Ya kan dari sini nanti, kalau Bapak Ibu nggak punya ini lah, gimana Anda bisa tahu bahwa si A ini sudah punya peluru-pelurunya, si A ini sudah bisa promosi ke grup Facebook, Marketplace, sudah bisa promosi ke WhatsApp, sudah bisa presentasi dari mana gitu kalau Anda nggak punya buku 7 checklist BBS ini. Ya makanya ini Anda punya segera, yang belum punya segera print dan jilid. Jadi yang harus Anda print itu dua ya, buku 7 checklist BBS sama pondasi bisnis Anda. Ya, sama pondasi bisnis Anda. Ya nih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu untuk memastikan ya duplikasi berjalan itu Anda butuh dua, training sama prepare BBS sama buku 7 checklist BBS untuk memastikan duplikasi sekali lagi berjalan 100%. Supaya apa? Supaya multiplikasinya 100%. Ya, sama supaya leverage-nya juga 100%. Ya, leverage 100%. Multiplikasi tahu ya, Bapak Ibu ya, 1, 2, 4, 8 atau 1, 3, 9, 27 itu namanya leverage ya. Multiplikasi sorry. Kalau leverage itu income 200 juta itu ya harus diangkat dengan 2 juta core leader. Nggak bisa Anda sendirian. Ya untuk mengangkat 100 juta bahkan lebih itu Anda butuh 2 juta core leader. Nah, untuk memastikan 2 juta core leader itu bagaimana? Ya ini, hanya dua ini, training sama privat sama buku 7 checklist BBS ini solusi untuk memastikan duplikasi itu berjalan. Karena duplikasi nyawanya sistem, sistem nyawanya aset. Nah, aset yang Anda harus bangun generasi 1 sampai 20, ya maka apa? Pastikan training sama privat ini menjadi ya solusi yang paling luar biasa untuk mengamankan bisnis Anda 10 bulan ke depan. Buku 7 checklist BBS juga seperti itu, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, ya, ya seperti saya katakan kemarin di training, ada poin yang paling penting, ya selalu saya katakan poin 7, poin 7, ya poin 7. Tanpa poin ini, sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi itu nggak menjadi artinya, nggak ada artinya. Strategi bisnis sekali lagi itu cuma 20% menentukan sukses bisnis Anda. Jadi yang saya terangkan tadi itu cuma 20%. Ya, 80%-nya ya, 80%-nya itu tergantung doa orang tua Anda. Doa orang tua Anda khususnya ibu Anda, ya, dan amal perbuatan Anda tiap hari. Ya itu. Nah, yang amal seperti apa ya? Kemarin Anda harus berdoa untuk Anda sama teman-teman di BBS semuanya. Ya, Anda harus bersyukur. Ya, ini. Yang ketiga, Anda harus bersedekah. Ya, terus Anda harus membina hubungan yang baik. Dengan siapa? Ya, dengan orang tua Anda, ya, pasangan Anda, ya, dengan pasangan Anda, dengan putra-putri Anda, ya, atau dengan anak-anak Anda, ya, tetangga Anda, teman-teman Anda, atau kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Nah, ini penting Bapak Ibu, penting sekali lagi untuk memberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan daripada bisnis Anda semua. Karena sekali lagi apa yang saya sampaikan ya di training hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Jumat, Minggu itu hanya 20% Bapak Ibu. 80% itu tergantung ya, tergantung ini ya doa sama amal Anda. 80%-nya itu di situ Bapak Ibu. 80%-nya itu ada di doa orang tua Anda khususnya ibu dan amal.
amal Anda tiap hari, bagaimana doa Anda, gimana bersyukurnya Anda, gimana bersedekah Anda, gimana Anda membina hubungan yang baik dengan orang tua, pasangan, anak, tetangga, teman, dan siapapun Anda temui. Selama Anda melakukan 80% ini, maka yang 20% ini akan menjadi mudah. Ya, 20% itu akan menjadi mudah ketika Anda mengamankan juga ya 80% ini. Karena ada hal-hal yang di luar jangkauan Anda, Bapak Ibu. Kalau yang saya terangkan tadi itu semuanya bisa diukur karena itu ya berbicara strategi bisnis bisa diukur semua. Tapi kalau yang 80% ini sekali lagi ini di luar jangkauan Anda, di luar jangkauan manusia gitu loh. Hanya yang kuasa yang tahu ini. Ya, maka tugas Anda itu ya hanya bagaimana ya minta doa orang tua Anda dan bagaimana memaksimalkan amal perbuatan Anda tiap hari sesuai dengan keinginan Tuhan. Keinginan yang kuasa. Untuk apa? Untuk bagaimana melancarkan ya bisnis Anda masing-masing Bu Ibu. Ya, tolong betul-betul poin ini. Ya, jangan sampai ya Anda tidak evaluasi tiap hari yang namanya poin 7 ini. Anda evaluasi tiap hari. Jangan-jangan kemarin kenapa kok sulit untuk mensponsori orang, ajak orang. Mungkin ada poin di sini yang harus Anda perbaiki. Mungkin doa Anda, syukur Anda, sedekah Anda, hubungan Anda ke orang tua, pasangan, anak, tetangga, teman siapapun, itu yang mungkin harus Anda perbaiki setiap harinya. Ketika Anda perbaiki setiap hari ini, maka saya yakin bisnis apapun itu akan mudah Anda taklukkan. Mudah sekali Bapak Ibu. Karena sekali lagi yang menggerakkan bisnis Anda itu bukan saya, bukan mentor Anda, sponsor leader Anda, bukan. Tapi yang kuasa Bapak Ibu. Ya makanya lakukan apapun yang disukai ya oleh Tuhan gitu loh. Ya ini yang saya tulis di layar handphone Bapak Ibu masing-masing ini gitu. Ya. Oke, itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Jelas semuanya. Di sini ada Pak Fredik ya. Ada Pak Kosasi, ada Pak Harun, ada Bu Lina, ada Pak Fredik, ada Pak Hamdan, ada Pak Langit, ada Pak Imam, ada Pak Bambang, ada Pak Cecep, ada Bu Saryatul, ada Pak Maksudi, Pak Kardi, Pak Satrio, ya. Terus ada Bu Saryatul, Pak Maksudi, Pak Kardi, Pak Nawir, Pak Yuslam, Pak Erik, Pak Siti, Bu Siti, Bu Katmi, Pak Hamdan Lombok, Pak Hamdan Lombok ya, Sri Anita, Bu Sri Anita, Bu Darwina, ya, ada Pak Kirsan, ada Bu Wiwi, ada Bu Nur Hidayah, ada Pak Sirul, ada Bu Kumbiani, ada Bu Tia, ada Pak Wawan, Bu Nur Aini, ada Bu Elis, ada Bu Nisi, ada Bu Lesmiati, Bu Miriana, ada Pak Taufik, Pak Sugiono, Pak Dedi, Pak Miftahul, Pak Umar, Pak Opo, Pak Maria, Pak Multazam, Pak Trijoko, Pak Hairul, Pak Heri, Pak Abdul Muhaimin, ada Pak Irsad, ya, ya ada siapa lagi nih? Ada Bu Nur Alkoma, ada Bu Kristaliati, ada Pak Kadir, ada Pak Sumintar, Pak Sustio, Pak Heri Santoso, ya, ada Pak Sujana, ada Pak Kensu, ada Pak Eri, Pak Bu Widi, Pak Ure, Pak Supardi, ya. Terus siapa lagi? Ya, Pak Supardi, Pak Ihsan, Pak Sumawan, Pak Januar, ya Pak Agus Gunawan, ya, Bu Muna, ya. Nah, luar biasa hari ini, ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi, Bu Nuri, ya, Ayo, saya nggak disebut. Ayo, saya nggak disebut. Pak siapa? Pak Hilman ya, Bu Widi ya. Siapa lagi nih yang Kasihan belum? Halim tuh, belum, Pak Halim. Halim ya. Kasih- Halim kasihan yang belum kelewat ya. disebut tuh Pak, kasihan. Yang kedua, Jangan dianaktirikan. Ya, ada siapa lagi yang belum saya sebut nih? Pak Halim nih luar biasa nih Pak Halim nih. Ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu ini luar biasa semua ya. Anda ini adalah ya calon-calon leader hebat yang akan menjadi sejarah ya perjalanan Cimo sama BBS. Ya. Ya, dan tolong Insya betul-betul Allah, mudah-mudahan. amin ya. Ya, tolong betul-betul perhatikan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, kuncinya adalah Bapak Ibu ya, kuncinya sekali lagi di poin terakhir tadi ya. Poin terakhir tadi benar-benar Anda harus perhatikan ya.
bahwa Minta 80% tolong pada ya, diaturkan ke semua anggota ya, agar sama-sama berdoa untuk sukses bersama Pak Trian. Terima kasih. amin. Ya, sama-sama Pak Khairul. Amin. Amin. Amin, amin. Ya, jadi betul-betul ya, Amin. ya, ya. Ya, jadi Pak Khairul tadi ya betul-betul mengajak kepada kita semuanya untuk selalu berdoa ya, sesuai dengan agamanya masing-masing, bawa ke dalam ibadah Anda masing-masing dan doakan impian Anda dan doakan impian teman-teman Anda semuanya untuk betul-betul bisa ya mudah, lancar, berkah ya kan, dikasih kemudahan, kelancaran, keberkahan oleh Yang Kuasa supaya betul-betul 10 bulan ke depan itu Anda betul-betul bisa sukses semuanya ya. Amin. Seperti Amin, itu. Pak. Amin, amin. Ya. Assalamualaikum Bapak. Pak, Ya, silakan. Itu halo. diharapkan. Ya. Itu Halo. Siapa tuh? Ya, silakan mau bertanya siapa? Ini saya matikan dulu semua. Saya matikan dulu semua baru Bapak Ibu bertanya. Silakan kalau mau bertanya. Halo. Ya, Pak. silakan Pak. Ya, silakan Pak. Pak Maksudi Pak, ini nanti Pak saya siapa dulu nih? Pak Maksudi dulu silakan. Enggak Pak, ini saya hanya ini aja Pak, nanti setruk saya yang mitra baru kirim hari ini Pak ya ke Bapak ya Pak. Habis setelah selesai presentasi ini Pak ya. Oh, Privat yes. ini Pak ya. Oke, siap. Nanti nomor seri, nomor PIN siap meluncur ke Pak Maksudi. Oke, siap Pak. Makasih Pak, itu aja oleh. Ngambil berapa titik, Pak? 7 titik, Pak. Belum Pak, nanti Pak. Siap, siap. Tenang aja Pak, yang penting mah berjalan. Siap, Semangat, amin. Pak. Ya, Semangat, amin. semangat Pak Maksudi. Siap. Oke. Ya, terima kasih Pak Maksudi. Yang lain silakan. Ya. Assalamualaikum Mas Rian. Waalaikumsalam Pak Sumintar, silakan. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya sebenarnya terharu Pak kalau yang detik-detik terakhir seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa saya itu merasa banyak dosanya karena saya sebagai manusia biasa belum bisa mewujudkan ke yang poin 7 itu. Karena apa? Doa orang tua adalah yang nomor 1 bagi saya. Cuma saya jauh dari orang tua Pak. Bahkan lebaran kemarin aja nggak bisa pulang. Oh iya. Nah, itu saya yang merasa ternyuh sekali kalau poin 7. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini mohon doanya kepada semua teman-teman, saling mendoakan supaya kita semua bisa sukses menjalankan bisnis ini sampai goalnya nanti. Amin. Amin. Ya, amin, Terima amin. kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi memang ya kita hari ini menghadapi tantangan yang sama ya dengan adanya COVID-19 kemarin ya yang harusnya kita bisa silaturahmi ke orang tua kita waktu lebaran ya membuat semuanya jadi tidak bisa silaturahmi bertatap muka dengan orang tua kita semua ya. Tapi bukan berarti ini menjadi mengecilkan semangat kita untuk terus ya membina hubungan dengan orang tua kita khususnya kalau masih ada ibu kita ya karena sekali lagi itu penting Bapak Ibu untuk apa ya kita minta restu ke mereka ya karena itu penting banget Bapak Ibu ya bagi Anda yang orang tuanya masih ada ya betul-betul telepon mereka kalau memang sekarang masih bisa karena ada social distancing ya karena ada protokol hari COVID-19 ya mungkin minimal Anda telepon Anda ya minta doa restunya minta doanya supaya didoakan supaya ya bisnis Anda diberikan kelancaran, bisnis Anda diberikan keberkahan, ya dan Anda betul-betul ya bisa sukses dalam waktu 10 bulan ke depan ya. Amin, amin, amin. Ya seperti itu ya. Itu pun yang sering saya lakukan setiap hari Bapak Ibu. Jadi ya alhamdulillah mumpung hari ini ya mohon maaf ya itu ibu saya ini sudah meninggal ya, tapi saya masih punya ayah ya gitu. Masih punya ayah ya. Jadi ya itulah yang hari ini aset Anda yang masih ada yang harus dijaga ya. Ya kadang 2 hari 3 hari sekali telepon minta doanya, minta restunya. Nah itu juga
harus Anda lakukan gitu loh, mumpung masih ada. Nah, kalau misalkan nggak ada dua-duanya bagaimana? Nah itu. Ya, makanya tolong kalau memang masih ada, perjuangkan bisnis Anda mumpung mereka masih ada. Mumpung masih ada. Mungkin Anda masih ada ayah atau masih punya ibu ya kan, atau Anda masih ada lengkap dua-duanya ya, tolong ya perjuangkan bisnis ini untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Ya, kalau perlu nanti Anda menghajikan mereka, mengumrohkan mereka semua nanti ya supaya apa? Itu menjadi hadiah terbaik, hadiah apa ya? Terbesar buat orang-orang yang hari ini berjasa dalam kehidupan Anda masing-masing. Mumpung mereka masih ada. Ya. Ya, kalau saya sekarang bayangkan ya, hari ini ya saya sudah kehilangan ibu saya, tapi saya hari ini masih ada orang tua laki ya, ayah saya. Nah, itu betul-betul kita harus jaga ya. Kita buktikan bahwa kita Ya, masih bisa dua-duanya memberikan. sudah nggak ada, Pak. Nah itu ya. Kalau dua-duanya nggak ada berarti hari ini ayo Pak perjuangkan keluarga Anda, pasangan, ya kan, putra-putri Anda itu. Ya, karena itu akan menjadi apa ya, doa buat orang tua Anda. Ya, jadi doa anak soleh ini kan nyampe ke mereka. Ya, doa Amin, amin. cucu-cucu cicinya kan akan nyampe ke mereka, Pak. Jadi buktikan bahwa kita bisa menjadi anak yang membanggakan mereka. Ya, mereka di alam sana itu ngelihat loh, Pak Ibu. Ya, cuma kita aja yang nggak melihat. Ya, ini kan Betul, Pak, betul. ada alam yang namanya alam barzah ya kan. Ya, ini mohon maaf ya kalau hari ini yang kalau di agama kita itu kan seperti itu ya, mereka meninggal memang gitu loh, tapi mereka melihat, maka buatlah mereka bangga di sana bahwa mereka itu pernah punya anak yang seperti Anda yang membanggakan mereka. Maka buktikan mumpung masih ada waktu bahwa Anda bisa menjadi anak yang membanggakan mereka walaupun mereka hari ini sudah nggak ada gitu. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Sumintar ya. Jadi saya Ya, sama-sama Pak Trian. ya, jadi saya juga ini jadi terenyuh juga karena kemarin Lebaran nggak bisa pulang. Ya, oke yang lain silakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, Ya, mau jadi bingung mau tanyanya. Masih terharu juga Pak. ya. Gini Pak, yang saya mau tanyakan itu gini, soal pengisian 7 buku 7 checklist itu toh Pak. Itu kan yang diisi sponsor mitra yang kita ajak langsung. Ya, Ya betul. saja gitu kapan terus kalau yang core leader yang pondasi itu yang diisi yang isi itu yang mitra maksudnya yang kita sponsorin yang ikut percepatan atau semua Pak? Ya, jadi kalau buku 7 checklist BBS itu hanya fokus di generasi 1 saja. Bagaimana dengan buku 7 checklist BBS ini Bapak Ibu mampu membangun 2 core leader. Itu tujuan intinya seperti itu. Finalnya buku 7 checklist BBS itu Bapak Ibu buat untuk dijadikan sebagai evaluasi ya, terus nanti dari situ evaluasi punya solusi ya, bagaimana nanti dari generasi 1 Bapak Ibu bisa melahirkan 2 core leader. Kalau pondasi ya, kalau pondasi ini yang Bapak Ibu isi itu generasi 1, generasi 2, generasi 3 yang core leader. Yang core leader ya. Kalau member biasa nggak usah ya, tapi core leader. Generasi 1 itu siapa? Orang yang Anda ajak langsung, minimal harus ada 2 core leader. Ya, generasi 2 itu siapa? Orang yang diajak generasi 1. Ini pun juga yang core leader. Ya, 4 core leader di sini. Targetnya itu kan 4 core leader. Ya, generasi 3 itu siapa? Orang yang diajak 4 core leader ini loh. Jadi 4 core leader ini itu juga dia harus membangun masing-masing 2 core leader. Jadi 8 core leader generasi 3 Anda. Maka kalau Anda punya ya nanti tabel pondasi bisnis Anda, itu enak nanti Anda tinggal nanya aja ke generasi 1 Anda. Ya kan mereka juga punya tabel pondasi yang ditempel di dinding mereka kan gitu loh. Ya, nanti tanya generasi 1 mereka siapa yang jadi core leader. Nah, itu generasi 2-nya.
generasi 2 Anda gitu loh. Nah, nanti generasi 2 Anda tanya, mereka juga punya pondasi bisnis yang ditempel kan. Mereka tanya, generasi 1 core leader itu siapa? Ya, generasi 1 itu adalah generasi 3-nya Anda. Jadi generasi 1-nya 2 core leader ini itu generasi 2 Anda. Ya, generasi 1-nya 4 core leader ini itu generasi 3 Anda. Nah, sehingga Anda itu bekerja hanya dari generasi 1 sampai generasi 3. Anda nggak perlu turun sampai generasi 4 sampai generasi 20 core leader, nggak perlu. Karena ini semua sudah otomatis jalan sendiri by system. Otomatis jalan sendiri by system. Ya, jadi yang menggerakkan generasi 4 sampai 20 itu bukan Anda, tapi sistem BBS by system. Nah, sistem BBS itu apa? 5 kebiasaan core leader. Jadi yang menggerakkan generasi 4 sampai 20 itu siapa? 5 kebiasaan core leader. Gitu. Ya, jadi sekali lagi generasi 4 sampai 20 Anda nggak perlu turun. Yang perlu Anda turun itu cuma generasi 1, 2, 3. Ya, kontrol mereka karena masing-masing kan punya pondasi bisnis yang ditempel ya kan, yang mereka tempel di dinding kamar mereka masing-masing. Dan di situ kan ada generasi satunya kan. Ya tanya, ya 2 orang core leader Anda tanya ini tanya. Generasi 1 core leader namanya siapa? A, B. Lah berarti itu generasi 2 Anda. Nah, CD berarti generasi 2 Anda gitu. Nah, nanti sama 4 core leader ini yang jadi generasi 2 Anda tanya, generasi 1 core leader Anda siapa? Ya, ada JKL ya udah itu berarti generasi 3 Anda core leader. MN ya kan, OP ya kan, QRSTU misalnya. Nah, itu berarti generasi 38 core generasi 3 core leader Anda yang targetnya 8 core leader. Ya, makanya saya arahkan kepada teman-teman segera ngeprint buku 7 checklist BBS untuk memastikan masing-masing bisa melahirkan 2 core leader di generasi 1 Anda. Dan Anda harus ngeprint pondasi bisnis Anda tempel di dinding Anda dan Anda tulis pondasi bisnis Anda generasi 1, 2, 3. Itu siapa nama-namanya? 2 orang core leader itu siapa? 4 core leader itu namanya siapa? Karena itu akan menjadi aset Anda selamanya. Aset Anda selamanya, gitu. Ya, gitu Bu Nuri ya. Pak, Mas. Jelas Bu? Ya Pak, masih ini Pak. Gini, maksud yang dimaksud G1-nya core leader itu diambilnya itu dari Mitra Simo atau yang sudah gabung di itu, yang udah gabung di percepatan aja. Ya, jadi yang Ibu tulis ini sekali lagi core leader tadi Bapak Ibu harus tahu ya. Core leader itu siapa? Core leader itu siapa sih? 1, orang yang mudah memutuskan untuk sukses 10 bulan. Lewat apa? Lewat promosi, gratisan, sama berbayar. Itu 1, indikatornya itu 1. Ya, berbayar yang 25.000 itu. Di grup peluang usaha, ya bisnis. Ya. Yang kedua, siapa core leader? Yaitu orang yang melakukan 5 kebiasaan core leader. Ya, ini yang baru disebut dengan core leader yang benar-benar core leader. Jadi 2 orang yang Bunda Nuri tulis di sini, ya ini yang sudah memenuhi 2 ini Bu. Orang yang komitmen sukses 10 bulan lewat promosi, ya gratisan sama berbayar yang 25.000 itu. Dan dia actionnya itu melakukan 5 kebiasaan core leader. Nah itu Bapak Ibu tulis di situ. Ya. Sampai sini paham ya Bu Nuri ya? Ya Pak, berarti intinya kalau yang daftar di percepatan itu, misalnya saya kan daftarnya ke saya langsung, itu berarti yang ikut itu ya Pak ya? Yang ditulis di pondasi itu ya? Iya betul. Nah selain ini jangan ditulis di pondasi bisnis Anda itu jangan ditulis. Selain 2 poin ini ya berarti dia member biasa gitu loh. Iya Pak, ya. Oke siap, terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Oke yang lain silakan. Jelas semuanya? Cukup? Jelas Pak, cukup. Cukup ya. Oke, kalau jelas Bapak Ibu lihat rekaman besok pagi jam 8 untuk
Bapak Ibu ulangi lagi supaya semakin paham bagaimana caranya membangun bisnis ini. Sekali lagi saya pesan kepada Anda, untuk memastikan sukses 10 bulan ke depan, Anda harus fokus bekerja membangun aset. Jangan fokus bekerja untuk uang. Kalau Anda fokus bekerja untuk uang, maka Anda hanya dapat uang, tapi aset Anda tidak akan pernah punya selamanya, dan akan terus seperti itu Anda bekerja dan bekerja sampai tua, sampai meninggal. Dan akan terus pindah perusahaan, dan Anda akan lama-lama akan kecapean dan kecapean. Ya, itu. Nah, yang penting apa? Anda khusus bekerja untuk bangun aset. Ya, fokus bekerja membangun aset itu artinya Anda harus bekerja on system. On system. On system itu artinya apa? Anda melakukan 5 kebiasaan core leader setiap harinya. Yang akan memastikan Anda betul-betul punya aset generasi 1 sampai 20 core leader yang betul-betul kuat dan sangat solid sekali. Ya, sukses buat Anda semuanya. Ya, be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. sukses.